wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu pengajian Ramadan di hari ke-13 Ramadan. Bagaimana puasanya? Lancar semuanya? Alhamdulillah. Ada yang bolong nggak? Ada nggak? Ada? Nggak ada ya, alhamdulillah, kecuali orang yang haid. Nah itu mah haram, puasanya nggak boleh. Tapi kalau godin nggak boleh. Semoga puasa kita diberi kelancaran sampai Idul Fitri. Allahumma amin ya robbal alamin. Sudah beli baju belum? Belum ya? Caca udah beli 5 adanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin atau tabiinnya. Semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai umat yang dicinta. Allahumma amin ya robbal alamin. Siswa-siswi SDN 2 Kertamukti yang Bapak cintai, hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Akhlaqul Banin. Kitab Akhlaqul Banin itu kemarin apa? Kitab yang menerangkan etika seorang anak. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua, bagaimana kita berbakti kepada yang lebih tua, dan etika-etika yang lain. Pentingnya apa? Agar kita selalu beretika, selalu beradab dalam menghadapi aktivitas kita sehari-hari. Karena Nabi Muhammad itu diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, saya diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi orang yang pintar kalau tidak memiliki akhlak percuma, nggak ada faedahnya. Makanya kita di sini sejak kecil, sejak dini diajari pelajaran akhlak. Oleh karena itu, pelajaran akhlak yang sudah kita pelajari kemarin kita amalkan, kita praktekkan sehari-hari, agar kita menjadi apa? Menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah. Nah, sebelum ke sana, Bapak mau flashback dulu pembahasan Ramadan nih. Mumpung kita masih di bulan Ramadan. Kemarin Bapak membahas Ramadan itu ada maknanya. Ramadan itu singkatan dari berapa huruf kemarin? 5 huruf. Ro, mim, dal, alif sama nun. Ro artinya apa? Ro itu panjang dari rahmat, artinya kasih sayang. Jadi di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, Allah menurunkan beribu-ribu, bahkan berjuta-juta rahmat yang tidak bisa terhitung. Makanya orang yang berpuasa, orang yang banyak beribadah di bulan puasa, maka Allah akan selalu menurunkan rahmatnya. Ro
Kemudian yang kedua, mim. Mim apa kepanjangannya, Bang? Maghfirah artinya ampunan. Selain rahmat di bulan puasa juga Allah menurunkan maghfirahnya, menurunkan ampunannya. Maka kata Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keadaan iman dan mencari ridha Allah, maka ia akan diampuni dosanya. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa. Ro, mim, terus dot. Dot itu diikun artinya lipatan ganjaran. Pahala kita dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jadi orang yang memberi, orang yang bersedekah, orang yang beramal baik di bulan puasa, Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi jangan salah, orang yang melakukan maksiat juga siksanya dosanya dilipat gandakan juga. Makanya hati-hati di bulan puasa. Jangan suka menghina orang, jangan suka membuli orang, jangan suka godin di bulan puasa. Sebab tadi sebab dosanya juga bakal dilipat gandakan. Mau pahalanya, mau dosanya mau dilipat gandakan pahalanya. Ro, mim, dot, kemudian satunya alif. Alif itu amnun minana. Orang yang berpuasa, orang yang beribadah di bulan suci Ramadan akan aman dari siksa neraka. Selanjutnya nun, yaitu najah. Artinya apa? Keselamatan. Orang yang berpuasa akan diberi keselamatan menuju surganya Allah. Bahkan kata keterangan di bulan puasa itu ada satu pintu surga yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Namanya pintu Ar-Royan. Apa namanya? Pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itu salah satu pintu surga yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau terdengar katanya seperti ini. Hei orang-orang yang berpuasa sini, masuklah ke pintu saya ini. Karena Ar-Royan itu pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa. Masuk ngagodi, mau masuk surga. Picun kemana? Kanara. Na'udzubillah. Oleh karena itu, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, maka tingkatkan ibadah kita. Jangan leha-leha main HP terus. Pagi-pagi HP, pulang sekolah sore-sore malam-malam HP. Kali-kali buka Al-Quran. Makanya banyak kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Di sekolah ada, di pengajian ada, maka harus kita tingkatkan. Kalau malas-malasan baik. Oke, kita buka pelajaran selanjutnya yang akhlakul karim. Coba bukunya dibuka. Sekarang Bapak sekarang Adabul walad ma'a abihi. Coba dibuka bukunya. Nah, sebelum dimulai, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita khususkan kepada mu'alif akhlakul banin. Terutama kepada semua guru-guru kita, semoga beliau semua memberi keberkahan dan ilmu kepada kita. Ala hadiniah wa ala kulli ni'matin shalihah. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa Bapak dulu terus diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi. Adapun ini adalah
etika seorang anak etika seorang anak ma'abihi di hadapan ayahnya. di hadapan ayahnya. Ayyuhal waladu, Ayyuhal waladu, hei anak, hei anak, al-mahbubu, al-mahbubu, yang dicintai, yang dicintai, yalzamuka, yalzamuka, wajib bagimu, wajib bagimu, anta ta'addaba, anta ta'addaba, memiliki adab memiliki adab, atau memiliki etika, atau memiliki etika, ma'abika, ma'abika, di hadapan ayahmu, di hadapan ayahmu, kama tata'addabu, kama tata'addabu, seperti kamu beretika, seperti kamu beretika, ma'ummika, ma'ummika, di hadapan ibumu, di hadapan ibumu, wa antam tasila, wa antam tasila, dan kamu harus menuruti dan kamu harus menuruti awamirahu, awamirahu, kepada perintah-perintahnya, kepada perintah-perintahnya, wa tasma'a, watasma'a, dan kamu harus mendengarkan dan kamu harus mendengarkan nasaihahu, nasihahu, terhadap nasihat-nasihatnya, terhadap nasihat-nasihatnya, li'annahu, li'annahu, karena ayahmu karena ayahmu la ya'muruka, la ya'muruka, tidak akan memerintahkan kepadamu tidak akan memerintahkan kepadamu illa bisyai'in, illa bisyai'in, kecuali kepada sesuatu kecuali kepada sesuatu yang fa'uka, yang fauka, yang bermanfaat bagimu, yang bermanfaat bagimu, wala yanhaka, wala yanhaka, dan ayah tidak pernah melarang kepadamu dan ayah tidak pernah melarang kepadamu illa an syai'in, illa an syai'in, kecuali kepada sesuatu kecuali kepada sesuatu yadurruka, yang membahayakan kepadamu. yang membahayakan kepadamu. Tidak dulu, satu dulu. Di sini ada 3 poin. Kita jelaskan satu persatu. Adabul waladi ma'abihi, lihat tulisannya. Bab ke-15 yaitu menerangkan etika seorang anak ketika berhadapan dengan siapa? Ayah. Dengan ayahnya. Ayyuhal waladul mahbub, hei anak yang dicintai, hei anak tersayang. Yalzamuka, wajib kepadamu anta ta'addaba ma'abika, wajib bagi kamu hei anak untuk memiliki adab etika ketika berhadapan dengan ayahmu. Kama tata'addabu ma'ummika, seperti halnya kamu beretika di hadapan ibu. Jadi jangan dibeda-bedakan. Mentang-mentang tiap hari di rumah sama ibu, sama ayah jarang, pas ketemu pas disuruh gak mau. Nah itu dibeda-bedain, gak boleh. Jadi etika itu jangan dibeda-bedakan. Sama ayah sama ibu sama. Karena kata Nabi ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Dua-duanya harus kita raih ridhonya. Dan bencinya Allah juga ada pada bencinya orang tua. Ketika orang tua kita salah satunya benci kepada kita, maka Allah juga akan benci. Wa antam tasila awamirahu, juga kamu harus menuruti semua perintah-perintahnya. Ketika ayah memerintahkan kepadamu, hei Lepi, cepat sholat, langsung sholat. Hei Sandy, cepat ngaji, langsung, jangan dientar-entar. Caca, beliin bawang sana, langsung, jangan gak mau, itu gak boleh. Jadi semua perintahnya harus kita turuti. Watas ma'a nasoiyahu, dan kita harus mendengarkan semua nasihat-nasihatnya. Semua nasihat ayah kita turuti, kita dengarkan. Alasannya kenapa? Di sini ada alasannya.
li'annahu la ya'muruka illa bi syai'in yanfa'uka. Karena seorang ayah tidak pernah atau tidak akan memerintahkan kepada seorang anak kecuali kepada perkara yang bermanfaat. Jadi gak mungkin ada ayah merintahin, kamu nanti malam maling ya di toko sana, nanti kamu bunuh dia. Gak ada orang tua yang seperti itu. Jadi semua perintah ayah itu pasti bermanfaat bagi anak-anaknya. Suruh ngaji, suruh sholat, suruh apa lagi? Suruh beliin naon biasanya, beliin toko misalkan ya, atau beli apa aja lah yang bermanfaat. Wala yanhaka ila an syai'in yatutuka. Juga seorang ayah itu, dengarkan, juga seorang ayah itu tidak akan melarang kecuali melarang suatu perkara yang membahayakan kepada anak. Jadi gak mungkin seorang ayah yang baik melarang, gak usah ngaji, ngapain ngaji, gak usah sekolah, ngapain sekolah. Gak, jadi gak ada larangan seorang ayah kecuali perkara tersebut membahayakan. Jangan sering main di sungai, nantinya kebawa arus. Jangan sering main di jalan, nantinya ketabrak. Jangan suka nongkrong di tengah jalan, nanti ketabrak. Jadi semua larangan ayah itu hanya untuk pada perkara yang membahayakan kepada anaknya. Nah, oleh karena itu semua perintah-perintahnya, nasihat-nasihatnya harus kita dengarkan. Nah, itu poin yang pertama. Nah, kita lanjut ya, poin yang kedua kita lanjutin dulu. Wa antat duba. Lihat bukunya. Wa antat duba, ikuti. Dan kamu harus mencari. Daiman selamanya. Ridhohu. Kepada ridhonya ayahmu. Bi antu hafidho. Dengan cara kamu menjaga. Ala kutubika. Pada buku-bukumu. Wa malabisika. Dan pakaian-pakaianmu. Wa jami'i adawatika. Dan semua barang-barangmu. Wa turattibaha. Dan kamu harus merapikan. Fi maudi'iha. Pada tempat-tempat barang tersebut. Wala tudayyi'ah. Dan kamu jangan menyia-nyiakan syai'an pada sesuatu minha dari perkara-perkara tadi. Wa anta jitahida. Dan kamu harus bersungguh-sungguh fi mutola'ati durusika. Fi mutola'ati durusika. Dalam mengulang pelajaran-pelajaranmu. Wa ta'mala. Dan kamu harus berperilaku. Fil manzili. Di dalam rumah. Wa kharijihi. Dan di luar rumah. Kulla syai'in. Pada setiap perkara. Yufarrihu. Yang bisa membahagiakan. Qalbahu. Kepada hatinya ayah. Wa alla tukallifa. Dan kamu jangan menuntut. Abaka. Kepada ayahmu. Ayyashtariya. Untuk memberikan
memberikan laka kepadamu syai'an sesuatu minal asyai minal asyai dari beberapa perkara dari beberapa perkara wala tu'diya wala dia dan kamu jangan menyakiti dan kamu jangan menyakiti ahadan kepada salah satu kepada salah satu min ikhwanika min wanita dari saudara laki-lakimu dari saudara laki-lakimu wa akhwatika dan akhwatika dan saudara perempuanmu. dan saudara perempuanmu. Nah, udah. Poin yang kedua, bagaimana etika seorang anak kepada ayahnya. Ngeri. Yang kedua, kamu harus mencari selamanya kepada ridho ayahmu. Jadi kita selamanya harus selalu mencari ridhonya ayah. Tadi apa? Ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua, termasuk ayah kita. Jangan salah, ayah tiap hari keluar ya, jarang bersama ya di rumah. Jangan salah, itu keringatnya ya mahal sekali. Ada dua air yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ada yang tahu nggak? Ada dua air yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Yang pertama air susu ibu, yang kedua keringatnya ayah. Kita bisa nggak mengganti air susu ibu yang sudah masuk ke badan kita? Bisa nggak? Tidak bisa. Mahal air susu ibu itu. 9 tahun kita dalam kandungan, kemudian disusui selama 2 tahun, itu mah. Nah, yang kedua keringatnya ayah. Keringatnya ayah yang sudah berjuang mencari nafkah, mencari bekal untuk kita sekolah, untuk kita ngaji, untuk kita makan. Bisa tidak kita ganti keringatnya? Tidak bisa. Nah, kita wajib mencari ridhonya seorang ayah. Dengan cara apa? Dengan cara kamu menjaga buku-bukumu. Nah, buku pelajaran yang biasa kita tulis kita jaga. Karena apa? Karena buku ini yang memberikan siapa? Yang memberikan orang tua. Hasil jerih payah dari seorang ayah. Makanya pelajaran kita harus jaga, bukunya juga harus kita jaga. Kemudian pakaian-pakaianmu, pakaian yang kita pakai dari siapa ini pakaiannya? Nah, dari bapak. Kita beli sendiri apa dibeliin sama orang tua? Dibeliin sama orang tua. Maka kita harus jaga pakaian. Jangan pakaian masih bagus, ya dipakai lah. Berangkat sekolah bajunya putih, pulang sekolah jadi kuning. Nah, sudah dijaga pakaiannya, jaga itu. Nah, ada nggak? Ada. Makanya harus kita jaga. Kemudian harus kita jaga barang-barang kita, tas kita, buku kita, sepeda kita. Punya sepeda di rumah harus kita jaga. HP yang punya HP harus dijaga. Jangan sembarangan. Waturatibaha fi mawdiha, juga kita harus merapikan pada tempat-tempat barang tersebut. Jadi jangan ya mentang-mentang sepedanya 2, yang satu gak dirawat, kena panas, kena hujan, akhirnya gerangan rusak. Nah, itu gak dijaga. Gak sayang sama orang tua yang seperti itu. Wala tudai'a syai'an minha, dan kamu jangan menyia-nyiakan semua perkara tadi. Jangan disia-siakan. Harus kita jaga, harus kita rawat. Punya sepeda dikasih sama orang tua, kita jaga. Kalau udah kehujanan terus dicuci. Punya pakaian masih bagus, jangan dibuang. Itu harus kita jaga. Wa tajtahidu fi mutalaati durusika. Juga kita harus bersungguh-sungguh dalam mengulangi pelajaran. Jadi jangan tiap orang tua masuk ke kamar tuh yang dipegang apa? Yang dipegang HP. Kali-kali orang tua buka kamar tuh si Desi lagi buka buku nih. Senang tuh orang tua, senang nggak? Senang. Lihat si Awa orang tua buka
buka pintu kamarnya lagi nulis aja. Tuh buat senang orang tua harus kita jaga. Harus bersungguh-sungguh dalam memulai pelajaran kita. Dengan tiap hari, tiap waktu yang dipegang HP lagi. Wa ta'mala fil manzil wa kharijihi kula syai'in. Juga kita harus berperilaku baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Berperilaku apa? Berperilaku terhadap semua perkara yang bisa membahagiakan hati orang tua, hati ayah kita. Ada orang ya minta tolong, kita tolong. Ada orang pengemis nih, kita kasih sedekahi. Nanti yang nanya itu anaknya siapa sih? Anaknya bapak itu. Yang bangga siapa? Yang bangga orang tua kita, ayah kita yang bangga. Maka setiap perkara yang kita hadapi, aktivitas yang kita jalani harus bisa mampu membahagiakan orang tua agar orang tua bangga. Jadi juara kelas, siapa sih itu yang juara kelas? Anaknya siapa? Wah, yang ditanyain orang tuanya pasti. Jangan ini mah, itu anak siapa sih? Ganggu terus, menghina terus. Nah, itu didengarnya gak enak ya. Nah yang terakhir, waladu dia ahadan wala tukallifa abaka ayashtarialaka syai'an minal asya. Dan kamu jangan menuntut terhadap ayahmu untuk memberikan sesuatu yang kita inginkan. Apa perkara yang kita inginkan harus dibeli sama orang tua, jangan. Kalau jadi beli langsung marah-marah. Hayang KSTS, Pak, hayang beli HP. Ayah teh gak ada uangnya, ngadal. Ya. Marah-marah ngagodoran pantau. Itu gak boleh. Tidak boleh menuntut. Yang kita beli itu harus perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Gedung-gedung check out lagi. Ya, gak boleh. Walatu dia ahadan, dan juga kamu tidak boleh menyakiti salah satu dari saudara laki-laki atau perempuan, kakak kita, adik kita, yang perempuan atau yang laki-laki, tidak boleh kita sakiti. Punya adik masih kecil harus kita sayangi. Punya kakak, punya teteh, jangan sampai kita memanggil sebutan nama kepada ayah kita apa? Saudara kita. Tidak boleh. Jadi harus manggilnya teteh kalau perempuan. Kalau laki-laki manggilnya ayah. Nah, itu ya. Terakhir. Yang ketiga lihat. Ikuti lagi. Faida ardoita. Maka ketika kamu bisa membahagiakan walidaika, kepada kedua orang tuamu, rodia, maka akan ridho, angka kepadamu, Rabbuka, Tuhanmu, Fa'ista, maka kamu akan hidup, sa'idan, dengan bahagia, di dunia wal akhirati, dan di akhirat. Terakhir, ketika kita bisa membahagiakan kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan ridho. Ketika sudah ridho gimana? Maka hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kemarin Bapak pernah membahas 2 kunci sukses dunia akhirat. Yang pertama apa? Menuruti perintah guru. Yang kedua adalah membahagiakan kedua orang tua. Makanya oleh karena itu kita harus berusaha sebisa mungkin membahagiakan kedua orang tua. Agar apa? Agar kita selamat bahagia dunia hingga akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah kita semua sudah membahas bab etika seorang anak kepada ayahnya. Ingat itu ya. Nah, sebelum kita tutup, tolong bacakan dulu satu orang. Siapa yang mau baca?
Adik saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi. Adapun ini adalah etika seorang anak. Ma'abihi, di hadapan ayahnya. Ayyuhal waladu, hai anak. Ul habubu, yang dicintai. Yalzamuka, wajib bagimu. Al-tata'addaba, memiliki adab. Ma'abika, di hadapan ayahmu. Kama tata'addabu, seperti kamu beretika. Ma'ummika, di hadapan ibu. Ma'ummika, dan kamu harus menuruti awamirahu, kepada perintah-perintahnya. Watas ma'a, dan kamu harus mendengarkan nasaihahu, terhadap nasihat-nasihatnya. Terima kasih buat Delisa. Oke, sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan dulu. Coba siapa yang mau nanya, angkat tangan. Nah, Aldi dulu. Gimana Di? Coba pertanyaannya apa? Coba ulangi gimana? Kata Bapak, kemarin ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Bagaimana status ayah bagi seorang anaknya? Ya, pertanyaan bagus dari Aldi, tepuk tangan dulu dong. Kemarin pembahasan kemarin kita sudah membahas ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Terus kalau ibu madrasah, ayahnya sebagai apa statusnya? Nah, kata peribahasa menjelaskan seperti ini. Al-um madrasatul ula wa mudiruha abuhu. Ibu adalah madrasah bagi seorang anak, madrasah pertama bagi seorang anak. Artinya apa? Sebelum kita ngaji, sebelum kita sekolah, pertama yang mendidik kita di rumah adalah seorang ibu. Tapi jangan lupa, wa mudiruha abu. Dan yang sebagai mudirnya, mudir itu kepala sekolah. Kalau di sini ada guru-guru, ada kepala sekolah. Dan sebagai kepala sekolah di rumah kita adalah ayah. Bagaimanapun ibu mengajar kita, tetap mengadunya kepada ayahnya, kepada ayah kita. Mama yang ibu ngasih bekal kepada anaknya itu melalui siapa? Melalui ayahnya terlebih dahulu. Jadi perjuangan ayah juga luar biasa untuk kita. Makanya tetap harus kita hormati, jangan dibedakan. Ya, terima kasih kepada ahli yang sudah bertanya. Siapa lagi? Coba yang mau bertanya perempuan siapa? Nah, coba siapa namanya? Rizka, ya. Coba Rizka gimana? Namanya apa? Saya menanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Pertanyaannya Rizka, tepuk tangan dulu. Pertanyaan Rizka, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Pak, saya mau berbakti kepada orang tua atau orang tua saya sudah meninggal, bagaimana? Nah, kata ulama menjelaskan, seorang anak tetap harus berbakti kepada orang tua dengan 3 cara. Yang pertama, cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu dengan cara mendoakan beliau, atau kita berbuat sesuatu atas nama beliau. Contoh, kita bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah tidak ada. Kita baca Quran, kita khususkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Itu apa? Tadi apa? Beramal untuk atas nama orang tua. Yang kedua yaitu dengan cara mendatangi kerabat-kerabat orang tua kita. Contoh, orang tua kita punya kerabat di Bandung, kita datangilah keluarganya, kerabat-kerabatnya. Atau punya teman dekat di Jakarta, kita sambung silaturahmi ini. Nah, itu juga sama berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Atau yang ketiga yang paling gampang, dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik atas nama diri kita sendiri. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, semuanya akan mengalir kepada orang tua kita yang sudah tiada.
kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, semuanya pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Makanya jangan sekali-sekali berbuat dosa, karena itu akan membuat sisi orang tua kita yang sudah tidak ada. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin itu pertanyaan terakhir untuk sesi pengajian kali ini. Semoga pengajian tadi bisa bermanfaat untuk kita, terutama bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Coba bukunya dirapikan dulu, kita berdoa. Nah, disimpan dulu, dimasukin kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Robin fa'ana bima alamtana, Robbi alimna Robbi yanfa'una, Robbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatina bidinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alimi antarzuqana wasi'ata wa antarzuqa amanatan mugi Gusti amanfaatkan karena ilmu mugi pasikan saat tiga padulur ardi inalabat agama Gusti abdi tawasul ku pengawasan, abdi tawasul ku pelajaran, mugi Gusti rezeki yang manfaat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw